Perayaan Natal UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, Kota Medan berlangsung meriah. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Kegiatan perayaan Natal pengurus UMKM Kota Medan yang dilaksanakan di kantor media pendamping News, Jalan Pantai Barat nomor 46 Medan, Sumatera Utara, Selasa kemarin tanggal 2 Desember tahun 2025 berlangsung meriah. Perayaan Natal UMKM Kota Medan tersebut mengambil tema, berkarya dengan melayani, untuk kemuliaan Tuhan, dan subtema, melalui semangat Natal FA Apmikindo menghadirkan damai lewat karya dan pelayanan. Perayaan Natal UMKM Kota Medan diikuti seluruh pengurus UMKM Kota Medan, beserta keluarga, warga masyarakat dan anak-anak dari beberapa panti asuhan yang berlokasi di sekitar Kota Medan, antara lain Panti Asuhan Salam Damai, Panti Asuhan Nazar Indonesia. Ketua UMKM Kota Medan Batara Sinaga SE, dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris UMKM Kota Medan, Insinyur Harmi Marpaung MT, menyampaikan pesan, kiranya melalui kegiatan perayaan Natal yang dilaksanakan UMKM Kota Medan, UMKM Kota Medan dapat berperan aktif dalam meningkatkan dan memajukan ekonomi warga masyarakat Kota Medan secara signifikan. PDT Daniel dalam khotbahnya pada acara Natal UMKM Kota Medan tersebut mengajak agar setiap umat Kristen dapat berperan aktif untuk melayani bukan untuk dilayani, dan dengan demikian kehidupan setiap umat Kristen akan menjadi berkat serta contoh dimanapun mereka berada. Pada kesempatan tersebut, Burju Simatupang STSH, Ketua Bidang Hukum UMKM Kota Medan, yang juga merupakan pimpinan dan pemilik media pendamping News, dan Metropos 24, sekaligus Ketua DPD SPRI, Serikat Pers Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara memberikan penjelasan singkat kepada para awak media yang hadir pada acara perayaan Natal tersebut, dengan mengatakan, kedepannya diharapkan UMKM Kota Medan yang telah terbentuk ini, dapat menjadi contoh dan barometer bagi UMKM yang ada di Indonesia saat ini. Edison Haryanja melaporkan. Ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Roma 1 ayat 18-25. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu perbuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berganti. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka berhikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah mengerahkan mereka kepada bagian hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Roma 1 ayat 25-32. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka mendapatkan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalahi dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan
apa yang tidak pantas penuh dengan rupa-rupa, kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 3 ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mazmur pasal 95 ayat 4 sampai 7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak pun kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah indahnya dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh